your goal is not enough. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan video pembelajaran kita yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Tolong kalian simak baik-baik video pada hari ini ya. Ya, mari kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Pertama akan saya bahas yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan juga sebaliknya. Oke, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Agar lebih kalian paham, akan saya berikan contoh. Ini saya berikan contoh pecahan biasanya yaitu 3/5. Sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya kita ubah menjadi penyebut 10, yaitu penyebut 5 kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Maka dapatlah hasil yaitu 6/10. Nah, 6/10 ini barulah kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,6. Nah, saya berikan contoh yang kedua yaitu 2/4. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Pertama kita tuliskan kembali pecahan 2/4. Nah, 4 ini tidak bisa diubah menjadi 10, maka kita ubah menjadi 100 dengan dikalikan 25, maka di atas juga dikali 25. Maka hasilnya yaitu 50/100. Nah, 50/100 ini kita tulis 0,50. Nah, 0,50 ini bisa juga kita tulis dengan 0,5 karena 0 terakhir biasanya jarang dituliskan. Nah, untuk memudahkan kalian, di sini akan saya berikan sebuah catatan untuk mengubah penyebut menjadi 10, 100 dan 1000. Yang pertama, penyebut yang dapat diubah menjadi 10 yaitu ada angka 2 dan angka 5. Itu 2 dikali 5 dan 5 dikalikan 2. Ingat, mengubah penyebut ubahlah menjadi yang kalau bisa menjadi 10, 10 lah dulu baru 100 ya. Kemudian ini angka-angka penyebut yang dapat diubah menjadi 100. Ada 4, 8, 12,5, 25 dan 50. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kita lanjut, penyebut yang dapat diubah menjadi 1000 itu ada angka 125, 200, 250 dan juga 500. Kemudian untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini juga ada cara lain, yaitu dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, biar paham saya kasihkan sebuah contoh dengan pecahan biasa yaitu 3/5. Pembilangnya ini kita bagi dengan penyebut yaitu 3 dibagi dengan 5. Nah, 3 bagi 5 itu tidak bisa, jadi kita tuliskan 0. Kemudian kita tuliskan lagi 0 di bawah 3 dikurang. Nah, 3 dikurang 0, 3. Sekarang 3 tetap tidak bisa dibagi 5. Oleh karena itu pada hasilnya kita letakkan koma. Nah, setelah kita letakkan koma, letakkan kembali 0 di sebelah 3. Jadi sekarang kita bisa membaginya. Jadi sekarang 30 dibagi 5 dapatlah 6. Dan 6 kali 5 dapat 30. Dan kita kurangi dan hasilnya 0. Jika hasilnya sudah 0 berarti sudah selesai. Maka 3/5 bilangan desimalnya yaitu 0,6. Nah, sekarang kita lanjut mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi penyebut 10, 100 dan 1000 dan seterusnya. Dan ingat, ini ada aturan. Pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kemudian pertama lagi, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Kemudian sederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Ingat, ini adalah aturannya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh,
yaitu 0,75 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, angka 75-nya kita tuliskan sebagai pembilang. Karena dia ada dua angka di belakang koma, maka dia berpenyebut 100. Dapatlah 75 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Caranya kita bagi dengan angka yang sama. 75 per 100. Sekarang kita bagi dengan angka yang sama. Agar bisa sederhana, paling sederhana, maka kita bagi dengan angka 25. Nah, 75 dibagi 25, maka didapatkanlah 3, dan 100 dibagi 25 maka dapatlah 4. Jadi pecahan paling sederhananya yaitu 3 per 4. Berikan contoh satu lagi yaitu 0,625. Kita ubah 6 jadi 625 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Sekarang kita sederhanakan yaitu 625 per 1000 ini kita bagi dengan angka yang sama. Angka yang dapat menyederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita coba bagi dengan angka 125. Nah, 625 dibagi 125 dapatlah 5, dan 1000 dibagi 125 dapatlah 8. Itulah pecahan yang paling sederhananya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen itu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Ingat, penyebutnya harus 100. Oke, sekarang saya kasih sebuah contohnya. Nah, sekarang saya berikan pecahan biasanya yaitu 1/2. Kita akan ubah menjadi persen. Caranya itu 1/2. Nah, penyebutnya ini kita harus ubah jadi 100, yaitu kita kalikan dengan 50. Nah, penyebut dikali 50, maka pembilang juga dikali dengan 50. Maka dapatlah hasil 50 per 100. Nah, jika sudah mendapat per 100, maka tinggal kita ubah 50%. Mudah kan? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen ini juga ada cara lainnya. Nah, di sini akan saya ajarkan cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan dikalikan 100%. Di sini akan saya berikan sebuah contoh. Pertama, saya berikan dulu pecahan biasanya yaitu 3/4. Nah, 3/4 ini kita tuliskan kembali. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, sekarang kita kalikan 3 dikalikan 100 yaitu 300 dan persennya tetap 3. Jadi 300% per penyebutnya tetap 4. Sekarang 300% per 4 artinya 300 bagi 4. Jadi dapatlah hasil yaitu 75 dan persennya dituliskan kembali. Jadi 75%. Berikut kedua caranya, silakan kalian pilih yang mana yang mudah. Sekarang kita lanjutkan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, langsung saja saya berikan contoh, yaitu 40%. 40% kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 40 per 100. Ingat, karena persen itu pasti per 100. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita sederhanakan. 40 per 100 ini kita bagi dengan angka yang sama sehingga menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, kita bagi dengan angka 20, maka dapatlah kita hasilnya 2/5. Jadi pecahan biasa dari 40% yaitu 2/5. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Langsung saja akan saya berikan sebuah contoh biar lebih memudahkan kalian memahami materi ini. Pecahan biasa yang saya berikan yaitu 4/3. Nah, kita ubah ke pecahan campuran. Caranya pembilang dibagi dengan penyebut, yaitu 4/3. Nah, 4/3 dapat hasilnya 1. 1 kali 3 dapat 3. Kita kurangin dan dapat sisanya 1. Nah, sekarang bagaimana peletakan pecahan campurannya?
perhatikan baik-baik. Yang pertama kalian lakukan, penyebut tidak berubah. Jadi penyebut tetap 3. Ingat ya. Kemudian hasil pembagian yaitu 1, kalian jadikan bilangan bulatnya. Kemudian sisa hasil bagi kalian jadikan pembilangnya. Jadi 4/3 pecahan campurannya yaitu 1/3. Dan ingat, yang harus kalian ingat terus yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Itu adalah syaratnya. Kemudian kita lanjutkan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pertama saya berikan dulu contohnya. Pecahan campurannya yaitu 21/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ingat, penyebut tidak berubah, jadi tetap 2. Nah, untuk mencari pembilang, pertama penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Jadi 2 dikali 2 dapatnya 4. Nah, hasil kali tersebut kita tambahkan dengan pembilang di atasnya. Jadi 4 ditambah 1, maka dapatlah hasilnya yaitu 5. Jadi pecahan biasa dari 21/2 yaitu 5/2. Mudah kan? Ya, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, jaga kesehatan kalian, semangat belajar, dan sampai jumpa di video Pulling out the coupe at the light.